Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Belajar pelajaran sekolah jadi mudah. Oke, hampir lupa dengan tagline-nya sendiri. Oke ya. Eh, Listrik statis. Ini bab ke berapa ini? Bab ketiga atau keempat di IPA kelas 9. Oke, untuk pembahasan yang lain, Pak Ali sudah punya playlistnya listrik statis SMP, ada juga nanti listrik statis SMA ya lebih dalam. Nah, ini ada 19 video sebelumnya sudah ya berisi soal-soal listrik statis yang pernah keluar di UNAS atau drill UNAS ya. Nah, ini termasuk ada juga yang dari ini apa? Dari TVRI ya, listrik statis ya, fenomena alam petir dan lain-lainnya itu ya. Bisa kalian lihat, link dari playlist ini ada di bawah di kolom deskripsi. Sekarang akan kita bahas latihan ulangan listrik statis, ada 30 soal nanti ya, plus 5 soal IC. Oke, perhatikan gambar berikut ini. Nama-nama bagian atom tersebut, ya ini agak saya dekatkan ke sini ya, biar nggak ketutupan saya sendiri. Ya. Nah, saya dekatkan ke sini. Nah, biar lebih enak ya. Nama-nama bagian atom tersebut ditunjukkan oleh nomor 1. Nah, nomor 1 ini dia bermuatan negatif, ya. Ini adalah elektron, dan elektron bermuatan negatif. Ya, muatan ya, satuannya adalah apa? Kolom. Oke. Jadi yang pertama nomor 1 adalah elektron. Jadi kemungkinan jawabannya B. Ya. Kemudian yang nomor 2 ini adalah proton. Nah, jelas B ya, proton. Di sini proton muatannya adalah positif, ya, muatan positif. Dan yang terakhir yang hitam ini adalah neutron. Ya, betul. Sebagai tambahan, ya ini jawabannya B. Sebagai tambahan, proton dan neutron itu terikat dalam satu kesatuan ya. Ini membentuk namanya inti atom. Dan lintasan-lintasan elektron ini biasa kita sebut sebagai orbit, ya orbit. Oke, sama kayak orbitnya bulan ya. Jadi memang idenya ini sama dengan bumi yang dikelilingi bulan atau matahari yang dikelilingi planet-planetnya. Nah, ini ada salah satu ilmuwan yang punya ide seperti ini. Ya, nanti akan kita bicarakan waktu SMA ya, apa sejarah teori tentang atom, mulai dari modelnya Dalton sampai nanti mekanika kuantum. SMA ya, tunggu saja. Oke, nomor 2. Perhatikan gambar ya. Berikut ini susunan partikel pada atom tersebut yang benar ya, sesuai dengan urutan nomor. 1 adalah kulit ya atau orbital. Ya, betul, ini adalah kulit atau orbital. Atau orbital. Ya. Nanti akan ada subkulit juga ya. Kemudian 2 proton. Nah, ini salah. 2 ini elektron. 2 proton jelas salah ya, 2 bukan proton. 3 proton, nah betul, ini 3 ini adalah proton. Oke, dan 4 adalah neutron. Sip, berarti yang benar adalah yang C. Oke, neutron itu bersifat netral tapi memiliki massa sama dengan proton. Nah, itu kuncinya. Number 3. Dua bola sangat ringan bermuatan P dan H ya digantungkan pada ujung benang-benang nilon. Ketika sebuah batang bermuatan negatif ya, batang negatif ini adalah batang negatif tersebut ya diletakkan di antara keduanya, P ditolak. Ya, ingat, kalau kembar, jika kembar bisa positif dengan positif atau negatif dengan negatif ya, keduanya saling tolak menolak ya, tolak menolak ya, tolak menolak. Kalau berlawanan ya, berlawanan bisa positif dengan negatif atau negatif dengan positif ya,
dia akan tarik menarik. Ya, akan tarik menarik. Ya, tarik menarik. Oke. Kita jawab ya, belum dijawab ini ya. Nah, P ini ditolak. Karena ditolak berarti P ini adalah muatan negatif. Ya, Xi ditarik sama negatif berarti Xi bermuatan positif ya. Panahnya ke sana berarti ditarik. Kalau ini tolak. Ya, negatif dengan negatif tolak menolak, negatif positif dengan negatif tarik menarik. Jadi P-nya negatif, muatan pada P adalah negatif dan yang Xi positif berarti yang B ya. B ini jawaban. Kita lanjutkan lagi. Seorang siswa memiliki 3 balon bermuatan P, Q, and R. Ya, P di sini diikatkan ya, diikatkan pada P dan Q tolak menolak. Ya, P dan Q tolak menolak. Seorang siswa memiliki 3 balon bermuatan P, Q, dan R. Jika P bermuatan negatif, ternyata P ini bermuatan negatif. Tolak menolak berarti Q juga negatif. Ya. Karena Q negatif dan tarik menarik dengan R berarti R positif. Nah, maka pada Q bermuatan negatif dan pada R bermuatan positif. Ya, jawabannya adalah yang C. Sudah ada titiknya di sini. Kayak ada kode di situ. Oke, number 5. Diagram yang menunjukkan gaya-gaya di antara kedua partikel bermuatan positif dengan positif tolak menolak betul. Positif dengan negatif tarik menarik salah. Negatif dengan negatif kok kejar-kejaran ya. Tidak ada kejar-kejaran ya. Nah, ini salah. Positif dengan negatif tarik menarik. Nah ini benar. Yang benar ada 2. Wah ini nomor 5 bagaimana ini? Jawabannya ada 2 ini. Ya, ada 2 jawaban. Wah nggak sip itu. Number 6. 2 muatan mula-mula jaraknya 3 meter. Suppose we have muatan A ya dan muatan B. Nah, mula-mula jaraknya 3 meter. 3 meter. Ya. Jika kemudian kedua muatan itu dipindahkan sehingga jaraknya 1 meter, ya di sini dipindahkan sehingga jaraknya 1 meter. Di sini B. Ya, maka besar gaya tolak menolak antara kedua muatan itu menjadi, anggap saja ini adalah F1. Ini akan maka besar gaya tarik atau tolak, anggap saja tarik menarik ya, anggap saja tarik menarik, maka ini adalah F1, di sini adalah F2, di sini adalah R1, di sini adalah R2, di sini adalah R2. Nah, coba kita turunkan dulu bagaimana kita mengerjakan seperti ini. Jadi kalau F2, rumus umum dari rumus umum dari gaya ya adalah K Hi1 Hi2 per R kuadrat. Ini adalah rumus umumnya. Ya. Nah, kita akan menggunakan rumus umum ini untuk menjawab soal tipe ini. Ya, maka kita yang ditanyakan adalah F2. F2 taruh di atas. F2 dibanding F1 sama dengan F2 ini adalah K Hi A Hi B ya per R2 kuadrat dibanding atau dibagi K Hi A Hi B per R1 kuadrat. Yang bisa kita coret, sama-sama ada K kita coret, Hi A dan Hi B besarnya sama kita coret, sehingga menyisakan 1 per R2 per 1 per R1 kuadrat. Nah, ingat sebuah rumus, jika ada A per B dibagi C per D, ini akan menjadi A per B dikali D per C. Jadi pembagian jadi perkalian dengan cara dibalik. Maka F2 per R1 akan menjadi R1 kuadrat per R2 kuadrat. Kita di bab pertama matematika semester ini kita bisa memahami kalau ini bisa ditulis dengan R1 per R2 kuadrat. Jadi kalau hanya dihubungkan R, korelasi gaya dengan R, gaya dengan R ya, maka F2 per R1
sama dengan R1 per R2 kita kuadratkan. Kita masukkan sekarang. Yang pertama R1-nya 3, ya, maka ini akan menjadi 3 per 1 kuadrat sama dengan 9. Jadi F2 sama dengan 9 F1 atau 9 kalinya. Jadi mula-mula adalah F1 menjadi 9 kalinya dan jawabannya adalah yang C. Ya, ini bisa dianggap sebagai rumus ya. Yang saya kotak ini, hitam ini bisa dianggap sebagai rumus. Jadi korelasi ya, gaya dengan R itu ini rumusnya atau hubungan. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ini agak hot sini ya. Bisa Pak Ali masukkan dalam soal hot. Oke. Number 7. Oh ya, konstanta K itu adalah ini ya. Jadi di sini sebagai catatan ya, konstanta K adalah ini. 9 kali 10 pangkat 9 ini adalah K. Nah, di situ ada. Oke, kita baca dulu. Dua buah muatan masing-masing 4. Anggap saja seperti tadi ya. Ada muatan A ya dan muatan B nanti. Muatan B. Dua buah muatan masing-masing di sini plus ya, muatannya plus 4 kali 10 pangkat min 9 kolom, dan di sini adalah plus juga ya. Di sini adalah 9 kali 10 pangkat min 9 kolom. Ya, terpisah sejauh 2 cm. Jadi jaraknya adalah 2 cm. Ya. Kemudian apabila K-nya sekian, maka gaya tolak menolak kedua muatan adalah ya, jadi yang tanyakan gaya tolak menolaknya F. Ini yang ditanyakan. Kita sudah tahu rumusnya dan kita lihat di sini satuan jaraknya menggunakan meter, maka cm harus 2 banding meter. 2 cm adalah 2 kali 10 pangkat min 2 meter atau 1/100 meter. Kita punya rumus F sama dengan K ya, Hi1 Hi2 per R kuadrat. Dalam hal ini Hi1-nya adalah Hi A, Hi2-nya adalah Hi B. Kita masukkan K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9. Hi1-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 9. Hi2-nya adalah 9 kali 10 pangkat min 9 dibagi R kuadrat. R-nya adalah ini 2 kali 10 pangkat min 2 terus dikalikan 2 kali 10 pangkat min 2 dan dikuadratkan. Oke. Nah, yang bisa kita coret di sini 2 kali 2 kan 4 ya, 2 kali 2 4. Ini bisa dicoret dengan 4 ya. 9 dengan 9 adalah 81. 10 pangkatnya kita ingat rumus ya, di matematika kita ingat rumus kalau A pangkat M dibagi A pangkat N ya, adalah A pangkat M dikurangi N. Kalau A pangkat M dikali A pangkat N adalah A pangkat M tambah N. Ya, masih ingat rumus ini ya? Ya, kita menggunakan rumus itu ya untuk 10 pangkatnya. Di sini 10 pangkat, di sini adalah 9. Di sini ditambahkan ya, ditambah min 9 langsung min 9. Terus dikurangi min 2 dan min 2 ya, min 2 tambah min 2 atau dikurangi min 4 ya, min 2 terus min 2 lagi, sehingga di sini akan menjadi 81 ya kali 10 pangkat ini habis tinggal min 4 plus 4 ya, 81. Oh, ini 10 pangkat 9 nya kan ada 2 ya, di sini min 9 lagi, sebentar, di sini min 9 nya ada 2 kali. Min 9-nya ada 2 kali, min 9-nya ada 2, min 9 lagi terus min ini ya, jadi di sini 9 min 9 habis, di sini min 9 terus plus 4, ini akan sama dengan F sama dengan 81 kali 10 pangkat min 5 ya. Nah, kalau di sini komanya taruh di sini, komanya pindah ke sini, maka ditambah 1, min 5 tambah 1 adalah min 4 ya, 8,1 kali 10 pangkat min 4 dan jawabannya adalah yang C. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau di sini komanya kan 81 kan otomatis komanya di sini. Kalau pindah ke depan berarti ditambahkan 1 ya. Min 5 tambah 1 adalah min 4.
Paham ya? Next problem number 8. Dua buah muatan besarnya masing-masing. Nah, ini kita asumsikan kayak tadi ya. Di sini adalah A misalnya, di sini B. Ya. Besarnya masing-masing adalah 9 kali 10 pangkat min 6 kolom, dan ini 1,8 kali 10 pangkat min 4 kolom. Gaya yang timbul antara kedua muatan ini adalah 2 Newton. Ya, di sini ada sebuah gaya, anggap saja tarik menarik. Ya, F sama dengan 2 Newton. Ya. Dengan K adalah, kalau ini positif semua tolak menolak ya. Oke. Gayanya positif semua, jadi ini tolak menolak, jadi biar enak gini. F sama dengan 2 Newton. Ya. 2 Newton, K-nya adalah ini, maka jarak keduanya adalah kita K sama dengan F ya. F sama dengan K Hi1 Hi2 per R kuadrat. Ya. Dalam hal itu Hi1 keduanya adalah B, maka R kuadratnya kok di situ. R kuadrat. Maka R kuadrat sama dengan K Hi1 Hi2 per F. Ya. Kita akan kerjakan R kuadrat sama dengan K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9, Q1-nya adalah 9 kali 10 pangkat 10 pangkat min 6, terus ini adalah dikali 1,8 maaf, 1,8 kali 10 pangkat min 4 ya, dibagi F-nya adalah 2. Yang bisa dicoret kita coret ya. 18 bagi 2 adalah 9, di sini 0,9 ya. 0,9, jadi ini akan menjadi 9 kali 9, atau di sini ya 9 kali 10 pangkat 9 saya tulis lagi ya biar enak. Ini 9 kali 10 pangkat min 6, di sini adalah, kalau komanya dimundurkan ya dikurangi, berarti 9 kali 10 pangkat 5, biar enak ada koma-komanya ya. 9. Nah, di sini akan menjadi 9 kali 9 kali 9, terus kemudian 10 pangkat 9 dikurangi 6, ini adalah min 5. Min 5. Di sini akan menjadi 9 kali 9 kali 9, kita pakai kalkulator saja biar cepat. 9 pangkat 3 ya. 9 pangkat 3 279 wait a minute 729 kok enggak ada jawabannya? Oh, belum diakar. Ya biarkan dalam bentuk gini aja dulu, nanti enak. Di sini 9 kali 9 kali 9 kali 10 pangkat 9 dikurangi 6 dikurangi 5 kali 10 pangkat 0 sebentar. Ini 11 2 min 2 ya. Ini kan 11 berarti min 2. Nah, ini kan R kuadrat, berarti R-nya ya, R-nya ini kita akarkan. Akar dari 9 kali 9 kali 9 kali 10 pangkat min 2, maka dapat menjadi 3 kali 3 kali 3 kali 10 pangkat min 1. 3 kali 3 kali 3 adalah 27 ya. 27 kali 10 pangkat min 1 yaitu 2,7. Satuannya meter. Nah, ternyata nggak perlu ternyata tidak perlu pakai kalkulator. Oke. Number 9. Perhatikan gambar elektroskop di bawah ini. Elektroskop netral didekati oleh benda yang bermuatan negatif. Ya, jenis muatan yang terjadi pada daun elektroskop adalah kalau ini muatan negatif, maka ini akan terinduksi, didekati ya, akan terinduksi. Ya, di sini muatan positif negatifnya terdorong ke bawah ya, sehingga atas itu tinggal muatan positif. Negatif dengan negatif tolak menolak ya, negatif dengan negatif tolak menolak ya. Jadi negatifnya didorong ke bawah, elektronnya di sini tinggal muatan positif. Jadi jenis muatan yang terjadi pada daun elektroskop keduanya negatif. Karena sama-sama negatif akhirnya membuka. Nah, seperti itu ya. Tolak menolak toh, negatif dengan negatif. Lanjut.
Seperti ditunjukkan pada diagram di bawah ini, sebuah batang bermuatan didekatkan tetapi tidak menyentuh sebuah elektrod, namanya induksi ya, tidak menyentuh. Didekatkan tetapi tidak menyentuh, ini disebut induksi. Ya. Sebuah elektroskop netral. Muatan yang terjadi di kepala menjadi, karena ini positif, maka elektron ditarik di daerah sekitar kepala di sini. Ya, kepala menjadi negatif dan daunnya ini tinggal positif karena negatifnya sudah lari ke atas, ya lebih positif intinya. Muatan pada kepala menjadi positif dan daun-daun menjadi positif, salah, negatif. Positif, nah ini positif dan daun-daun menjadi wait a minute, kebalik Pak Ali. Kepala menjadi negatif dan daun-daun menjadi positif. Yang C. Edit. Oke. Kedudukan muatan listrik yang benar pada elektroskop di bawah ini. Nah, ini dia. Kalau didekati positif, maka kepalanya negatif dan daunnya menjadi positif. Karena positif dan negatif saling tarik menarik, ya, bukan tolak menolak. Oke, perhatikan gambar berikut. Kubah logam bermuatan di atas memiliki rapat muat paling besar adalah pada titik yang di ujung. Titik 1 ini besar. Titik 1 paling besar di ujung. Jadi kalau ada seperti ini yang paling runcing, ya daerah 1 ini yang paling. Oke, kalau 4 ini kan masih daerah sini toh. 1 ini mungkin daerah sini. Oke, 3 daerah sini, 2 daerah sini. Pokoknya di ujung. Memiliki rapat muatan listrik paling besar adalah ini. 1. Oke. Nah, nggak tahu kalau 4 ini yang dimaksudkan di sini ya jadi 4. Dia agak merepotkan ini. Boleh jadi 4 ya. Kalau kan titik-titik merah ini Pak Ali yang bikin sendiri. Kalau ternyata angka 4 itu menunjuk ujung sini ya 4 berarti gitu. Pokoknya yang di ujung. Ya semakin runcing semakin ujung runcing. Yang runcing muatannya terbesar. Nah, gitu aja kasih keterangannya. Karena nomor 1 dan 4 ini agak ambigu. Di antara gambar-gambar di bawah ini yang menyatakan arah aliran elektron. Elektron dari yang bermuatan elektron besar ke yang bermuatan elektron kecil. Ya ini pasti. Ya elektron akan mengalir dari tempat yang berpotensial rendah ke tinggi. Ya, ini potensial tinggi. Ya, oke. Daerah yang masih dipengaruhi gaya listrik disebut medan listrik. Ini definisi ya, daerah yang masih dipengaruhi gaya listrik disebut medan listrik. Jika kaca digosok kain sutra, di sini ada kaca, ya saya bikin ya, seperti kayak pecah gitu ya, digosok dengan sutra, ya maka ya kaca akan bermuatan positif. Karena elektron dari kaca pindah ke sutra. Nah, elektronnya pindah. Nah, maka elektron berpindah dari kain. Proton nggak berpindah. Elektron berpindah dari kain ke kaca. Mudah. Kaca bermuatan positif gitu aja ya. Oke. Nomor 16. Penggaris plastik digosok dengan kain wol. Penggaris plastik digosok dengan kain wol. Ya. Maka penggaris akan bermuatan negatif. Karena apa? Elektron pindah dari wol ke penggaris. Untuk lebih detail ada tabel triboplastik gitu. Triboplastik atau nggak salah. Oke. Penggaris digosok dengan kain wol, maka penggaris akan bermuatan listrik negatif. Benda bermuatan listrik positif, ya. Jika benda di bumi, ya benda bermuatan positif, misalnya benda itu awan, awannya gini aja. Pak Ali ada ide yang lebih menarik untuk bikin gambar awan.
Bagus nggak sih? Atau gini ya. Nah, itu keren. Wait a minute. Lama bikin awannya daripada pembahasannya ya. Nah, ini keren. Awan merah Akatsuki. Ya, dan ini warna merah ini awan ini. Benda bermuatan listrik positif akan jika berada di bumi, benda tersebut akan netral sebab elektron akan ke bumi. Ya, elektron benda menuju bumi. Oke. Inti atom ditempati, nah inti atom ya seperti Pak Ali terangkan tadi ditempati proton dan neutron. Ya. Proton dan neutron. Number 19. Berdasarkan sifat muatan listrik, muatan sejenis jika didekatkan akan saling menjauh. Dalam kehidupan sehari-hari, peralatan yang menggunakan prinsip listrik statis adalah mesin kopi atau mesin fotokopi ya. Jangan untuk buat espresso, mesin fotokopi. Ya. Fotokopi. Kalau pakai bahasa Inggris ya kopi mana? Nah, fotokopi. Foto itu cahaya, kopi itu ya mengkopi, menjiplak. Oke. 4 buah benda bermuatan ABCD. Nah, saling didekatkan. Benda A bermuatan positif. Ya, benda A bermuatan positif. Ya. Menolak benda B berarti benda B negatif. Positif juga maaf. Kalau menolak ya. Benda A menolak benda B. Benda B menarik benda C. Ya, ini tolak menolak. Tolak menolak itu panahnya gimana? Nah, gini saling menjauhi. Benda B tarik menarik sama benda C. Berarti benda C itu negatif. B menarik C. C menolak D. C dan D tolak menolak. Ya, D. Ya, maka D-nya di bawah aja. D. Berarti D negatif tolak menolak sama C. Ya. Muatan benda tersebut adalah B negatif, bukan B positif. Oke, C negatif, D negatif. Yes, this is right. Number 22. Ketika kaca digosok dengan kain sutra, ya, kaca digosok dengan kain sutra, ya, maka kaca akan bermuatan listrik positif karena elektron dari kaca pindah ke sutra. Ya, elektron dari kaca pindah ke sutra. Oke, this is it. Number 23. Jika ebonit itu kayak plastik ya, mungkin dipakai untuk sisir. Wih, sisirnya ke kepala bisa untuk garuk-garuk kepala. Jika ebonit digosok dengan kain wol, ini kain wol, maka akan bermuatan listrik negatif. Ya, ini karena elektron dari kain wol pindah ke ebonit sisir ya, ebonit. Sebagian elektron dari kain wol pindah ke ebonit. Yes. Fiberglass yang digosokkan kain sutra, di sini ada fiberglass digosokkan ke kain sutra. Nah, bikin kain sutranya jelek amat ya. Karena ini adalah kain sutra, saya bikin yang lebih mulus. Fiberglass digosokkan ke kain sutra akan bermuatan positif karena apa? Nah, elektron dari fiberglass pindah ke sutra. Elektron yang berpindah ya, bukan proton. Elektron berpindah dari fiberglass ke kain sutra. Oke. Next problem. Here we go. Plastik yang digosokkan ke rambut. Ini gambarnya apa ya? Kantong plastik gitu aja. Digosokkan ke rambut. Ya. Plastik yang digosokkan ke rambut akan bermuatan negatif. Bermuatan negatif. Karena apa? Elektron dari rambut pindah ke plastik. Elektron pindah dari rambut ke plastik. Oke.
Perhatikan pernyataan berikut ini. Muatan listrik sejenis tolak menolak. Nah ini. Pernyataan yang benar adalah nomor oke. Muatan yang sejenis tolak menolak. Oke. Ya. Muatan yang tidak sejenis tarik menarik. Oke. Benda bermuatan positif jika jumlah elektron lebih sedikit daripada jumlah proton. Oke. Benda bermuatan negatif jika jumlah proton lebih banyak dari elektron. Tidak. Oke. Proton bermuatan listrik positif, elektron bermuatan negatif, dan neutron tidak bermuatan. Oke. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5. Number 27. 5 buah benda bermuatan masing-masing A, B, C, D, E diletakkan saling berdekatan. Benda A menarik benda B. Ya, A dan B tarik menarik. Benda B menolak benda C. Benda B menolak benda C. Benda B menolak benda C. Tolak menolak itu gini. Tolak menolak benda C. Oke. Benda B menolak benda C. Benda C menarik benda D. C dengan D tarik menarik. D. C menarik D dan benda D menolak E. Oh, masih ada E. Ya, menolak E. Nah, di sini D menolak E jika benda D bermuatan negatif, ya. D bermuatan negatif. D ini negatif. Karena D negatif, tarik menarik sama C positif. Karena C positif, tolak menolak sama B positif. B dengan A tarik menarik, maka A adalah negatif. Dan E tolak menolak dengan D, E juga negatif. Nah, benda A positif oke. Benda B negatif tidak oke. Benda A negatif tidak oke. Benda A negatif tidak oke. Benda A positif oke. Benda B benda A negatif. Benda A negatif. Positif tidak oke. Loh, enggak ada jawabannya. Tidak ada jawab. Benda A negatif by the way. Ya Allah. Benda A negatif oke. Benda B positif oke. Benda C positif oke. Benda E negatif. Nah ini nih. Benda A negatif, benda B positif, benda C positif, benda E negatif. Yeay. This is the answer. Number 28. Perhatikan gambar berikut. Kaca yang telah digosok sutra bermuatan positif. Nah, plastik yang telah digosok wol bermuatan negatif. Gaya yang terjadi antara benda 1 dan 2 serta faktor penyebabnya adalah tarik menarik. Ya. Karena benda 1 bermuatan negatif. Kebalik. Tarik menarik karena benda 1 positif dan benda 2 bermuatan negatif. Oke ya. Clear. Jadi di sini akan tarik menarik. Oke, peristiwa pemisahan muatan listrik pada benda netral akibat pengaruh benda listrik yang didekatkannya disebut induksi. Ya, pemisahan muatan listrik ya pada benda netral akibat pengaruh benda listrik yang didekatkan. Ya. Benda P terbuat dari bahan tertentu, didekatkan pada benda X. P didekatkan pada X. Ya. Benda P terbuat dari bahan tertentu yang didekatkan pada benda X yang terbuat dari bahan plastik. Ya. Yang telah digosok dengan kain wol. Oh, berarti ini jelas plastik digosok wol, ya jelas bermuatan negatif. Ya. Ternyata kedua benda tarik menarik. Ya, tarik menarik. Jadi P pasti positif. Ya. Maka dapat disimpulkan P keduanya, P bermuatan positif dan Q bermuatan negatif. Yes, yang C. Sebutkan bagian-bagian penyusun atom dan muatan penyusunnya. Ya, saya jawab di sini. Pertama ada inti. Ya, inti. Inti terdiri dari proton yang bermuatan positif. Ini adalah proton. Ya, bermuatan positif.
dan netron yang bermuatan netral. Netron. Oke, kemudian akan dikelilingi oleh elektron-elektron di kulitnya. Di sini adalah elektron yang bermuatan negatif. Ya, dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Mungkin akan lebih dari satu ya. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Mengapa terjadi petir saat awan mendung? Karena elektron ya berpindah karena ada loncatan atau perpindahan elektron dari potensial rendah ke potensial tinggi. Petir itu tidak hanya antara awan dan bumi, juga bisa antara awan dengan awan. Oke, jelaskan prinsip kerja elektroskop yang dapat mengetahui benda bermuatan listrik. Apabila elektroskop di kepala elektroskop didekatkan benda, benda bermuatan, akan terjadi induksi listrik ya, akan terjadi induksi listrik sehingga daun ya elektroskop akan bermuatan sama ya, dan akan mengembang. Nah, seperti itu. Apa yang dimaksud dengan induksi listrik atau imbas listrik ini tadi sudah ya, peristiwa pemisahan muatan listrik pada benda netral. Ya, peristiwa pemisahan muatan listrik pada benda netral ya, pada benda netral akibat pengaruh benda listrik yang didekatkan. Pengaruh benda listrik yang didekatkan. Didekatkan. Oke, soal terakhir. Ini akan saya geser ke bawah karena tempatnya untuk mengerjakan soal yang lain. Ini digeser dikit ke sini biar enak dibacanya. Oke, dua buah muatan listrik ya sebesar, ada yang plus ada yang min ya, anggap saja di sini A sebesar 5 kali 10 pangkat min 9 kolom ya, dan B sebesar min ya, di sini minus 9 kali 10 pangkat min 9 ya, min 9 kali 10 pangkat min 9 terpisah sejauh 3 cm atau sama dengan 3 kali 10 pangkat min 2 meter. Tentukan besar gaya tarik menarik ya yang terjadi antara benda A dan B jika K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9. Minusnya ini nggak perlu diikutkan dalam perhitungan. Minusnya ini hanya untuk mengetahui bahwa ini tarik menarik gitu aja. Ya, maka F sama dengan K Hi A ya. Hi-nya punyanya A dikali Hi-nya punyanya B dibagi R kuadrat. Ini adalah 9 kali 10 pangkat 9 kali 5 kali 10 pangkat min 9 kali 9 kali 10 pangkat min 9, masing-masing sama ya, 10 pangkat min 9 dibagi R-nya adalah 3 kali 10 pangkat
min 2, terus kali 3 kali 10 pangkat min 2. Nah, yang bisa dicoret kita coret. Ya. 3 kali 3 kan 9. Ini dengan 9 habis. Ya. 10 pangkat 9 dengan 10 pangkat min 9 ini habis. Ya, ini nanti tinggal F sama dengan 9 kali 5 yaitu 45 kali 10 pangkat di sini habis toh, tinggal min 9 ya. Nah, ini min 2 dan min 2 kalau digabungkan min 4 ya. Min 4. Nah, sama dengan 45 kali 10 pangkat min 5 atau 4,5 kali 10 pangkat min 4, satuannya adalah Newton. Oke, this is the final answer. Dan ini juga merupakan soal terakhir kita, ya. Nah, kita akan bertemu lagi mungkin di pembahasan yang lain, ya. Setelah ini kan babnya kalau nggak salah listrik dinamis, ya. Akan ada versi pembahasan untuk ulangan harian, ya. Listrik dinamis. Tunggu aja update dari Inside Chamber. Thank you for watching. Kalau ada yang mau ditanyakan, tulis di komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.